Baik, luar biasa, tetap semangat. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Terima kasih ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Silakan, siapa memimpin doa? Baiklah, sebelum mulai kegiatan pada hari ini agar berjalan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik anak-anak, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Apakah kalian sudah pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum ya. Konseling kelompok adalah pemberian bantuan kepada konselor oleh konselor secara atau dalam dinamika kelompok. Ya. Di sini nanti kalian mengungkapkan masalah kalian masing-masing, ya. Nanti kita akan selesaikan secara bersama-sama. Peran ibu di sini adalah sebagai pemimpin kelompok, sedangkan kalian sebagai anggota kelompok. Ya, tugas ibu adalah mengarahkan, membimbing, ya, tidak mengkritik, ya, tidak mengadili atau menghakimi kalian. Jadi di sini kalian, ya, bebas menyampaikan perasaannya atau masalahnya masing-masing, ya, senyaman yang kalian rasakan. Apakah kalian bisa menjaga kerahasiaan dari masalah yang dihadapi atau diungkapkan oleh temannya nanti? Bisa. Bisa, ya. Jadi di sini dalam konseling ini ada asas kerahasiaan. Jadi kita sudah sepakat untuk menjaga rahasia, ya. Di sini kalian ibu minta berpartisipasi aktif untuk membantu temannya yang mengalami masalah, menceritakan masalahnya yang dihadapi, ya, dan menyampaikan dengan normatif atau sesuai dengan, ya, norma-norma yang berlaku. Misalnya sopan, ya, tidak mencela temannya, dan sebagainya. Ya, baik anak-anak, kegiatan kita hari ini akan kita laksanakan dalam 60 menit, ya. Jadi kalian bebas menyampaikan apa permasalahannya. Kita akan cari solusi dari permasalahan yang kalian hadapi. Ibu sampaikan tujuan dari layanan ini adalah, yang pertama adalah menemukan tujuan dari kita laku yang kita harus perbaiki, terutama dalam disiplin belajar. Yang kedua adalah menemukan solusi dari permasalahan yang dialami terkait dengan disiplin belajar. Yang ketiga adalah, ya, memiliki komitmen untuk merubah diri agar berdisiplin dalam belajar. Oke anak-anak, apakah kalian sudah saling mengenal satu sama lain? Ya. Biar kita lebih akrab lagi, kita akan melakukan permainan. Permainannya namanya rangkaian nama. Jadi ibu akan memperkenalkan diri dulu, ya. Nama ibu Arista, sebelah kanan saya adalah. Nama saya Yuni, sebelah kanan saya. Nama saya Yuyu dan sebelah kanan saya. Nama saya Andika, sebelah kanan saya. Nama saya Murah, sebelah kanan saya. Nama saya Kita. Oke, ya, tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, ibu akan ingatkan kembali bahwa kita tadi sudah sepakat untuk menjalankan konseling ini dengan baik, dengan menjaga kerahasiaan, dan juga, ya, berkomitmen untuk menemukan tujuan pemecahan masalah, menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, dan yang ketiga adalah berkomitmen untuk berdisiplin dalam belajar. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan, ibu memiliki sebuah gambar. Coba kalian sekarang perhatikan gambar yang ibu tunjukkan. Ini adalah apa? Cidang gembok. Kira-kira bagaimana persepsi kalian terhadap gambar ini? Untuk keberhasilan diperlukan suatu kunci, yaitu adalah kerja keras dan disiplin. Iya, baik sekali. Bagus sekali ya pemaparannya. Ada lagi yang bisa memberikan ibu argumentasi untuk pernyataan
kenyataan. Kenapa? Di sini ada gambar kunci dan gembok seperti yang sudah disampaikan oleh temannya tadi. Kalau kita ingin membuka kesuksesan, kita harus memiliki Suatu kunci ya. suatu kunci. Kuncinya itu adalah apa? Disiplin. Jadi untuk membuka kesuksesan itu kita harus memiliki kunci. Kuncinya adalah disiplin. Jadi kalau kita dekatkan lagi pada kenyataan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan didekatkan juga dengan kehidupan kalian sebagai pelajar. Tugas kalian adalah belajar. Dalam belajar itu kalian menemukan apa? Pastinya ada suatu permasalahan. Adanya suatu permasalahan, ya. Jadi permasalahan yang kalian hadapi dalam belajar itu mungkin tidak bisa diselesaikan pada hari itu juga. Ya. Misalnya tugas-tugas itu sebagai masalah, ya. Ibu ibaratkan tugas-tugas itu sebagai masalah yang harus kalian selesaikan. Ya. Belum selesai tugasnya satu, datang lagi tugas yang lain, ya. Jadi untuk menyelesaikan tugas-tugas itu kita diarahkan untuk apa? Disiplin, ya. Disiplin dalam belajar. Oke, anak-anak paham ya? Ya, itulah filosofi kunci dan gembok. Di mana kunci dan gembok itu ditakdirkan bersama-sama. Mungkinkah kalian membeli kunci tanpa gembok? Ya, begitu juga sebaliknya. Kalian tidak akan membeli gembok tanpa kunci. Tidak ada keberhasilan tanpa disiplinan. Oke, paham ya? Ya, terima kasih ya. Baik, kita sudah siap untuk memasuki inti dalam kegiatan layanan ini. Siap. Ya, semangat. Semangat. Pada pertemuan kemarin, Ibu sudah menyebarkan pada kalian angket tentang disiplin belajar. Jadi setelah dianalisis dari 20 orang yang Ibu minta untuk mengerjakan atau menulis angket tersebut, jadi terdapat 5 orang yang belum memiliki disiplin dalam belajar atau pada kategori cukup. Nah, pada pertemuan ini Ibu berharap kalian terbuka menyampaikan apa permasalahan yang kalian hadapi dalam belajar, sehingga kita dapat menemukan solusinya. Masalah-masalah apa yang kita hadapi itu dan diselesaikan dalam dinamika. Pada akhirnya kalian akan menemukan komitmen dalam diri kalian untuk meningkatkan motivasi. Oke? Anak siap ya? Siap. Masih semangat ya? Siap. Oke, Ibu minta kalian mulai dari untuk menceritakan permasalahannya, ya. Silakan. Saya sendiri jujur Bu merasa nggak nyaman ketika saya dihubungi oleh guru, dan saya cenderung berpikir guru yang menghubungi saya akan menuntut saya untuk segera menyelesaikan tugas-tugas yang belum saya serahkan atau belum saya kumpulkan pada guru tersebut, sehingga memicu saya menjadi stres, kemudian banyak pikiran dan selalu berpikir negatif tentang segala sesuatunya. Itu tadi masalah yang ditanya oleh saya tahu nih. Paham ya? Di sini permasalahan saya yaitu saya sebenarnya di sini Bu sudah ada tumbuh motivasi dalam diri saya untuk semangat dalam belajar setiap pagi. Lalu tapi tiba-tiba ada salah satu guru tersebut yang saya rasa metode pembelajaran tersebut tidak cocok dengan saya, yaitu karena cenderung menggunakan metode yang repetitif dan tidak inovatif, sehingga menimbulkan rasa monoton pada pembelajaran yang akan dilaksanakan.
sehingga menimbulkan salah satunya yaitu seperti ini tadi, menimbulkan saya di sini berpikir kayak negatif itu ke guru itu sehingga menurunkan motivasi belajar yang sudah terhubung dengan diri sendiri. Ya, jadi untuk simpulkan sementara masalahnya kalian berdua itu masalah pada motivasi belajar, sehingga ada pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap gurunya misalnya ya. Oke, silakan bisa dilanjutkan lagi. Ya, kalau masalah saya kurang fokus belajar karena saya kurang tidur. Kalau pada saat malam hari itu saya dibilang sudah kecanduan lah game. Gangguan game ya. Ya. Jadi ibu merasa perlu untuk dibicarakan lagi ya. Silakan. Kalau untuk masalah saya dalam belajar itu saya ketika dalam belajar itu terlalu tertutup ketika guru untuk menyuruh dalam berdiskusi yang terkelompok, saya terlalu tertutup antar teman, atau bisa dibilang saya kuranglah dalam berdiskusi kelompok. Kemudian ketika guru memberi tugas saya kurang mengerti, disuruh bertanya kepada teman, saya tidak berani bertanya karena saya jujur saja kurang berani bertanya kepada teman karena sifat saya itu terlalu tertutup dan juga terlalu takut juga pada guru. Ya baik. Untuk saya, terkadang saya itu merasa tidak siap dalam mengikuti pembelajaran karena muncul dalam diri saya itu adanya tidak kesiapan karena ada masalah-masalah lain. Baik, Ibu memahami sekali ya, pada pembelajaran daring ini tentu kita mengalami berbagai macam masalah ya pada diri kita. Terima kasih kalian sudah terbuka menyampaikan masalahnya, dan marilah kita bicarakan lagi ya, dari sekian masalah yang kalian hadapi, masalah siapa yang bisa kita angkat dalam kegiatan ini. Silakan menurut kalian bisa mengembangkan lagi atau mengemukakan pendapat kalian dari sekian banyak masalah siapa yang akan kita angkat. Kalau menurut saya sih dari sekian banyak masalah, kita lebih baik saja mencari solusi atau permasalahan dari si sahabat kita yaitu si Eni, karena masalahnya si Eni tersebut sudah mewakili kebenaran kita, atau kata lain menyalahkan masalah kita, sehingga jika dengan mencarikan solusi masalah ini kita menggunakan atau mencari solusi bagi kita sendiri. Bagaimana yang lain setuju ya? Sangat setuju ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah dari teman kalian itu ya. Jadi ibu di sini merasa perlu untuk membantu Yeni, dan teman-teman kalian juga membantu Yeni untuk menyelesaikan masalahnya. Silakan bisa diceritakan seperti apa perasaan yang Yeni hadapi ketika menghadapi masalah. Saya stres Bu, terus merasa benar-benar beban, kurangnya motivasi dalam diri saya untuk disiplin belajar dan apa yang harus saya lakukan untuk bisa memiliki disiplin di dalam diri saya. Dan itu yang disampaikan oleh Ibu. Kira-kira ada teman-teman yang mau bertanya mengenai masalah yang dihadapi oleh Yeni? Ya, silakan. Saya mau bertanya sama Yuni, kenapa sih atau apa yang bisa menyebabkan kamu menjadi sedih, stres seperti sekarang ini? Yang menyebabkan stres ini sebenarnya mungkin karena tugas-tugas ya, apalagi di masa kita belajar online kayak gini, tugas benar-benar numpuk, terus tugas satu belum selesai udah datang lagi tugas satu. Bagaimana pertanyaannya? Saya Silakan. ingin bertanya kepada Yuni, ngomong-ngomong sejak kapan sih kamu merasa stres, sedih selama kamu belajar daring di rumah? Mungkin udah mulai merasa stres tuh memang sejak pertama belajar online, tapi lebih kerasanya 1 bulan belakangan ini karena terus merasa tugas terus aja numpuk gitu. Ada yang lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Terus
selama sebulan ini kegiatan apa yang kamu lakukan agar bisa mengurangi rasa stres itu? Saya mengikuti lomba-lomba online, tapi dengan saya mengikuti lomba-lomba online ini malah menambah stres juga karena belum saya menyelesaikan lomba yang mengejar deadline. Terus saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas, dan gak jarang ketika deadline tinggal hampir beberapa hari, saya harus mengikuti ulangan harian seperti itu. Saya juga mengikuti organisasi yang dimana tugas saya itu memegang kedudukan dan tentunya memiliki tanggung jawab dalam organisasi tersebut, dan saya tentu tidak ingin mengecewakan anggota saya, terus kakak-kakak pembinanya, sehingga berusaha membagi waktu, namun cenderung jatuhnya saya menjadi stres dan merasa terbebani. Ada lagi yang mau ditanyakan pada teman kalian? Jadi kamu itu merasa stres, gak nyaman, dan merasa gak mampu tuh menyelesaikan semua itu, atau masalah-masalah yang kamu itu terlalu komplikated gitu ya? Ya, baik. Jadi Ibu simpulkan dari permasalahan yang dialami oleh teman kalian ini bahwa dia mengalami stres, dia mengalami kecemasan, ya, dia mengalami perasaan yang tidak nyaman, apalagi ketika gurunya menghubungi dia merasa tertekan sekali, seolah-olah dia itu dihubungi oleh gurunya untuk ditagih dengan tugas-tugas, sedangkan dia itu masih mengikuti berbagai macam lomba, ikut dalam kegiatan organisasi, sehingga beban itu yang membuat dia semakin tidak merasa bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan tepat waktu. Nah, pada pertemuan hari ini marilah kita mencari solusi dari masalah yang dihadapi olehnya. Kira-kira bagaimana? Kalian siap untuk membantu Yuni dan menjaga kerahasiaannya? Siap. Ya, terima kasih. Oke, siapa yang bisa membantu memberikan saran ataupun data bagaimana cara mengatasi masalah ini? Menurut saya sih, dengan segala kegiatan itu kamu harus mencari suatu semacam hiburan seperti itu atau selingan, atau dengan kata lain itu kamu bisa membagi waktu yang mana kamu harus fokus kepada suatu hal dan mana kamu harus anggaplah gini, suatu tubuh kita ini perlu ada suatu relaksasi ataupun memerlukan hiburan. Tidak harus kita harus mengajar sesuatu yang perfeksionis seperti itu atau terus produktif karena belakangan kamu tentunya pasti akan menyesal kalau melakukan itu dan meninggalkan semua hiburan kamu. Sehingga saya di sini punya alternatif, yaitu jika kamu memiliki hobi menonton film, baik itu film Hollywood mungkin ataupun Bollywood, saya punya kok saya film. Ya, sarannya tadi dengan mengatur waktu ya. Jadi juga meluangkan dengan hobi-hobi atau misalnya seperti tawaran temannya tadi, ada film-film yang menarik ya. Ada yang lain? Ya, silakan. Ya kamu bisa mencari di Google lah, kata-kata motivasi seperti itu biar bisa memotivasi diri kamu. Terima kasih sebelumnya atas saran yang diberikan oleh Andika. Tapi jika mencari motivasi itu udah sering saya lakukan pribadi, tapi itu hanya berlaku sementara. Ketika saya mengingat lagi masalah yang saya alami, saya kembali merasa terpuruk dan merasa stres. Menurut saya begini Bu, kalau untuk ketika motivasi tidak bisa menyelesaikan atau hanya menghilangkan sesaat masalahnya, kamu lebih baik meminta bantuan teman dengan menceritakan masalah kamu kepada teman. Kemudian teman pasti akan memberi solusi pada kamu. Nantinya masalah kamu sedikit demi sedikit pasti akan hilang. Sebenarnya pendapat Murah bagus, tapi saya pribadi merasa malu ketika saya harus menceritakan masalah saya kepada teman. Jadi saya lebih baik menyimpan masalah saya sendiri daripada saya menceritakan kepada teman saya.
bisa juga menyelesaikan sendiri. Lebih baik kamu memilih untuk menceritakan pada orang yang bisa kamu percaya untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi, agar tidak nantinya kamu menambah beban dalam hidupmu atau dalam mengerjakan tugas-tugas ini, sehingga berdampak pada psikologis kamu dan akhirnya tugas-tugas yang seharusnya kamu selesaikan tidak bisa kamu selesaikan, ya. Lomba-lomba yang seharusnya kamu bisa dapatkan mendapatkan penghargaan karena stres sehingga tidak bisa mendapatkan hasil yang bagus, ya. Ya, mungkin ada solusi lain lagi, silakan, ya. Menurut saya pribadi, sebaiknya kamu itu membuat atau menjadwalkan tugas-tugas yang kamu miliki. Misalnya kamu mengikuti lomba yang harus kamu lakukan, terus ada tugas mana yang lebih awal akan diserahkan kepada guru atau siapapun itu, kamu kerjakan dulu. Terus yang belakangan itu kamu bisa kerjakan nanti supaya kamu tidak merasa terbebani dan tidak merasa stres untuk menghadapi semua tugas atau lomba-lomba yang kamu miliki. Ya, bagaimana Yuni dari yang disampaikan oleh temanmu, kira-kira bagaimana? Mungkin saran dari kita bisa saya jadikan masukan pada diri saya sendiri, karena memang saya belum mengatur jadwal dengan benar, ketika saya belum bisa memprioritaskan yang mana harus saya kerjakan gitu. Saya sih mengerti sekali perasaan kamu ya, soalnya saya juga memiliki teman yang seperti itu. Ada memang beberapa orang itu memiliki sifat introvert yang tidak berani mengungkapkan masalahnya kepada orang lain. Tapi saran saya di sini sih, kamu memang perlu sih menceritakan ke orang lain. Tapi dalam maksud saya di sini skalanya lebih kecil, yaitu hanya bukan beberapa orang, ya satu orang minimal. Kalau kamu tidak memiliki teman akrab di sekolah, kamu bisa sangat ke kerabat misalnya yang paling dekat dengan kamu yang bisa kamu percaya untuk menyelesaikan masalah itu. Terima kasih. Yuni sudah menyampaikan permasalahannya dalam konseling kelompok ini, sehingga teman-teman Yuni juga berempati atau merasakan perasaan yang sama seperti yang Yuni hadapi. Ibu juga berempati juga, ya, merasa bahwa tugas-tugas yang Yuni hadapi itu berat, ya, sehingga perlu penjelasan. Pada pertemuan konseling hari ini, seperti yang sudah disampaikan tentang permasalahan atau solusi yang sudah kalian sampaikan pada teman kalian, Ibu akan menerapkan teknik konseling, yaitu teknik modeling. Di sini Ibu akan merubah tingkah laku yang kurang dalam disiplin belajar, di mana Ibu sebagai modelnya dan kalian meniru. Kalian sudah siap? Siap. Ya, Ibu akan memerankan sebagai tokoh Yuni yang mengalami masalah, ya, dan memerankan solusi yang sudah kalian sampaikan tadi. Ibu mengalami stres, ya. Saya memerankan Yuni yang mengalami stres, cemas, ya. Yang akan saya lakukan adalah relaksasi. Mulai dengan mengambil nafas panjang, duduk rileks, ya, duduk rileks, dan menghembuskan nafas secara perlahan, ya. Atau kalian bisa langsung coba, ya. Tarik nafas yang panjang, hembuskan. Ulangi sampai beberapa menit, ya. Bisa tidak melakukannya. Ya, baik. Buka mata kalian, ya. Buka mata kalian. Duduk yang nyaman, duduk yang rileks, ya. Sekarang kalian ambil kertasnya masing-masing, siapkan kertas,
kita akan pikirkan ya, apa yang menjadi prioritas kita. Tuliskan dalam kertasnya masing-masing. Tuliskan prioritas kalian selama seminggu ini. Ya, baik, silakan. Ya, sudah membuat perencanaan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Ya, meskipun kalian tidak menyelesaikannya dengan bersamaan ya, tapi sudah memiliki jadwal yang akan kalian selesaikan atau utamakan ya. Saya Ibu lihat bagaimana hasilnya. Bisa? Ya, Ibu lihat perencanaan yang dibuat oleh Yuni sudah bagus ya. Ibu yakin Yuni sudah siap untuk mengikuti jadwal-jadwal ini dengan baik. Yang menjadi prioritas, apa yang diutamakan itu harus diselesaikan dengan cepat ya. Terima kasih Bu, saya sudah menjadi termotivasi untuk mengembangkan jadwal-jadwal Ya, baik. Ibu berharap Yuni bisa membangkitkan lagi motivasi dalam diri Yuni. Baik, pada pertemuan konseling ini kita sudah menemukan solusi ya yang bisa dilakukan dengan meluangkan waktu untuk mengisi hobi-hobi ya yang tidak merasa penat ya, bisa curhat dengan teman yang lain ya yang dipercaya, bisa membuat jadwal atau mencari motivasi yang bisa membangkitkan semangat. Untuk selanjutnya Ibu akan memutarkan kalian video yaitu terkait dengan disiplin belajar. Dicontohkan atau alternatif apa yang akan kamu pilih dari video tersebut? Menurut saya pada video tersebut alternatifnya yaitu dengan cara harus berpikir positif dengan cara menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan tepat. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dipikirkan terlalu berat. Iya. Yuni, ada alternatif apa yang akan kamu pilih dari model video tersebut? memikirkan apa yang akan terjadi pada masa depan kita jika kita bermalas-malasan atau berdisiplin dalam belajar. Ya, oke, baik ya. Dalam 1 minggu ke depan ini, Ibu akan memberikan kalian tugas ya terkait juga dengan video tersebut sebagai model. Ya. Tugas kalian adalah yang pertama kalian membuat refleksi tertulis ya dari pertemuan kita hari ini ya. Jadi kalian tuliskan refleksi pertemuan hari ini dengan baik. Yang kedua, jalankan beberapa hal dalam list tugas yang kamu sudah tulis tadi ya. Apa yang sudah dan apa yang belum. Ya. Oke, baik anak-anak. Tugas sudah Ibu berikan. Apa kesan dan pesan kalian setelah mengikuti layanan konseling? Untuk pesan saya itu, saya lebih termotivasi dari apa yang dibincangkan tadi, dan saya mulai berpikir untuk merubah diri saya untuk agar saya sukses ke depannya. Pesan saya itu dimana ini sangat membantu sekali untuk ya termasuk saya dari tidak pernah rajin belajar, sekarang termotivasi lagi untuk rajin belajar. Dan untuk pesannya ya yang teman-teman yang mengikuti layanan konseling ini dapat memberikan juga ilmu-ilmu yang didapat di sini kepada teman-teman yang lainnya agar
bukan hanya kita yang mengikuti layanan konseling ini mengetahui hal ini, tetapi juga teman-teman yang di luar sana perlu mengetahui agar dirinya termotivasi lagi. Kesan dan pesan saya dalam konseling ini semoga tetap bisa terlaksana, karena tidak saya sendiri yang punya masalah, tapi semua orang itu memiliki masalah, sehingga nantinya siapapun yang memiliki masalah bisa terbuka tanpa takut masalahnya terbongkar kesana kesini. Dan karena konseling ini juga saya bisa menambah pengetahuan saya, bisa mengembalikan motivasi saya, dan bisa mencari solusi dari permasalahan saya, sehingga saya nantinya bisa mengikuti saran-saran dari teman-teman dan bisa menjadwalkan hal-hal yang akan saya lakukan. Ya, baik, bagus sekali ya teman kalian. Apakah sudah merasa nyaman? Sudah. Ya, terus dulu teman buat teman kita. Ya, baik. Itu tadi bahwa teman kalian menyampaikan sudah merasa lebih lega ya, tanam dalam hatinya perasaannya. Ya. Itu tadi langkah-langkah ya yang sudah disampaikan. Berusahalah untuk mematuhi jadwal tersebut. Apabila kalian lupa pada jadwal yang kalian sudah susun, kalian bisa tempatkan pada tempat-tempat yang strategis. Itu sudah pernah saya contohkan dalam diri saya, sehingga saya bisa menyampaikan bahwa itu memang alternatif yang bagus untuk membantu kalian dalam meningkatkan disiplin dalam. Apakah kalian berkomitmen dalam diri kalian untuk meningkatkan disiplin belajar? Ya. Iya. Bisa lebih semangat lagi? Ya. Ya. Kalian sampaikan bahwa kalian memang berkomitmen untuk meningkatkan disiplin belajar. Saya berkomitmen untuk meningkatkan disiplin belajar. Bisa diulangi? Mulai. Saya berkomitmen dalam diri saya. Anak-anak, pertemuan kali ini sudah memasuki tahap akhir dari kegiatan layanan ini. Nah, pada pertemuan minggu depan kita akan bertemu kembali dalam layanan konseling kelompok, tentunya membahas tugas yang sudah Ibu berikan tadi, yaitu tentang membuat refleksi atau dengan melaporkan kegiatan apa yang sudah kalian capai, target-target apa yang sudah kalian capai. Namun sebelum berakhir layanan ini, Ibu akan memberikan kalian instrumen evaluasi tentang apa pemahaman baru yang kalian peroleh. Semoga pertemuan dalam konseling kelompok ini memberikan manfaat, memberikan makna bagi kalian, sehingga kalian termotivasi untuk meningkatkan disiplin dalam belajar. Oke anak-anak, kita sudah awali pertemuan kita dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Silakan. Saya kira karena kegiatan telah berjalan dengan lancar, maka kita akhiri dengan doa. Doa saya keyakinan. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sampai jumpa minggu depan anak-anak.